Halo, saya Rindu. Saya di sini akan mempraktikkan bagaimana cara seorang caregiver memindahkan lansia dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya. Ya, oke. Untuk alatnya sebenarnya disarankan memang ada alat bantu seperti gait belt yang nantinya akan kita lilitkan di pinggang lansia untuk membantu penarikan pendorongan seperti itu. Tapi kalau tidak ada, kita akan improvisasi, nanti akan kita coba demonstrasikan ya. Oke, setiap sebelum kita ingin melakukan tindakan, kita harus izin terlebih dahulu. Kita ketok-ketok. Sebelumnya pasti sudah cuci tangan ya. Lalu kita sampaikan kepada lansia kita mau melakukan apa ya. Selamat pagi Bu, gimana kabarnya hari ini? Kita mau jalan-jalan ya, lagi kursi roda. Nanti saya bantu bangun, saya bantu pindah ke kursi roda. Tapi nanti dibantu ya. Oke. Nah, kalau misalkan langsung sudah bersedia, ya, baru kita bantu terlebih dahulu untuk duduk. Sebenarnya ada dua cara. Bisa kita menggunakan kalau kita punya tempat tidur atau bed yang memang bisa dinaikkan dari atasnya, itu akan mempermudah kita. Jadi nanti kita tinggal mendorong. Pada saat bed ini sudah naik, kita tinggal bantu mendorong lansia untuk posisi duduk. Nah, tapi kalau kita di rumah nih, bednya ini nggak bisa dinaikin, gimana ya bednya dinaikin? Nah, kita bantu untuk duduk lansianya. Ya, oke. Jadi tangan lansia boleh memegang pundak kita, tangan kita membantu untuk mendorong dari belakang. Ibu saya bantu untuk duduk ya. Tangan ibu yang ini pegang pundak saya. Ini kita pegang bagian pundak lansia seperti ini. Hitung 1 sampai 3. Jadi lansia juga bisa mengumpulkan tenaganya untuk bantu duduk, membantu dirinya sendiri dulu. Hitungan ketiga ya Bu. 1, 2, 3. Pusing? Kalau pusing mau bilang. Nah, setelah duduk, baru kita posisikan kakinya untuk turun. Saya coba ya. Kita pegang bagian belakangnya seperti ini. Tangan yang ini kita selipkan di bawah lutut. Oke, Ibu. Hitungan ketiga, kaki ini saya bantu ke sini. Ibu buka. Kuda-kuda, ingat, tumpuan bukan di punggung, tapi di kaki, di lutut. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sudah pusing kan? Nah, ini ada dua cara. Kita bisa menggunakan gait belt, karena ini kan harus maju terlebih dahulu. Saya sarankan sebelum kita turunkan lansia, ya, kita posisikan terlebih dahulu kursi roda. Lalu lansia harus merasakan dengan kakinya lantai. Nah, kita posisikan terlebih dahulu kursi roda. Kursi roda kita posisikan 45 derajat di samping tempat tidur. 45 derajat. Ya. Kita lebarkan. Jangan lupa dikunci. Kalau nggak dikunci nanti ngegerolong. Ya, apa itu ngegerolong? Ya. Terus ini kita naikkan ke atas sedekat mungkin ya, karena kita mau pakai pivot. Pivot itu cuma lansia cuma miring, cuma geser begini, tanpa harus ada melangkah. Ya. Nah, saya sarankan lansia untuk menyentuh lantai terlebih dahulu. Ya. Nah, kita bisa bantu menggunakan gait belt, karena kan dia harus maju terlebih dahulu. Misalkan kita contohkan dulu dia tidak pakai gait belt, berarti kita harus menggunakan ikat pinggangnya. Ingat, di teori sebelumnya mobilisasi sedekat mungkin dengan center gravitasi lansia. Karena dia maju berarti center gravitasinya di sini. Berarti kita lebih dekat. Nah, kita anjurkan lansianya, misalkan dia yang masih sehat tangan kanan. Ya udah, tangan kanannya kita minta untuk ingat memandirikan lansia. Kita minta untuk menjadi tumpuan pada saat kita membantu dia maju ke depan.
Kalau dua-duanya masih sehat, lebih baik lagi, lebih enak lagi. Ya, kita bayangkan dia masih sehat kedua-duanya. Ibu, nanti hitungan ketiga kita maju ke depan, ya. Tangannya, nahan ya, dorong ke depan ya. Kita pegang bagian ikat pinggangnya, bagian waistbandnya. Tidak nyaman pasti, betul. Makanya disarankan menggunakan belt. Nah, misalkan menggunakan ini, ingat tumpuan kita, aduh makelok ianya resek. Tumpuannya adalah lutut. Hitungan ketiga ya Bu, kita maju ke depan. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Bisa merasakan lantainya? Nah, berarti sudah aman. Oke, sudah aman. Nah, kalau pakai get mundur lagi. Ini bagian dalam. Ini yang ada mereknya. Itu maaf ya, kita pakai ini dulu. Kita masukkan ke dalam belakangnya si gigi ini. Nah, belakangnya si gigi seperti ini. Bisa dijumpin ya. Kita kencangkan, tidak terlalu kencang, tidak terlalu lemah. Kalau terlalu kencang bilang, terlalu kencang nggak? Nah, cukup. Nah, setelah itu kita masukkan ke bagian ujungnya. Ini kita selipin ke belakang supaya tidak bergelambir. Seperti itu. Ya. Nah, sama prosesnya. Menahan ya Bu. Hitungan ketiga. 1, 2, 3, 4. Iya. Lebih enak. Lebih nyaman ini? Nah, itulah get belt. Ya. Masih belum menyentuh lantai? Nah, 1, 2. Nah, sudah menyentuh lantai. Seperti itu. Nah, kalau sudah di ujung seperti ini udah enak nih. Tinggal kita bantu untuk pivot. Apa namanya? Muter. Ingat, pivot muter. Tidak ada melangkah bergeser, nggak ada. Ya. Oke, Ibu, kita pindah ke sini ya. Saya bantu untuk berdiri. Ibu boleh mengambil di sini. Saya tidak sarankan teman-teman untuk mengarahkan manusia memegang pundak kita. Kenapa? Lengan itu naturalnya menarik. Jadi kalau dia kita taruh di sini, di pikirannya tumpuannya adalah tangan. Jadi dia akan narik kita. Yang jadi pertanyaannya, kita lebih besar atau lebih kecil dari manusianya, itu yang jadi pertanyaan. Kalau kita lebih kecil, aduh udah ke bawah. Tapi kalau kita lebih besar ya masih oke lah. Tapi saya tidak sarankan, itu tidak safety. Ya, saya tidak sarankan khusus seperti ini. Jadi gimana ya? Sudah biarkan saja. Biarkan dia jadi tumpuan untuk berdiri, memandirikan manusia, melatih ototnya. Ya. Oke, Ibu nanti tangannya di sini buat tumpuan berdiri ya. Hitungan ketiga, saya bantu untuk pindah ke sini. Jadi Ibu turun, geser ke sini. Oke? Siap-siap. Hitungan ketiga, jangan lupa pastikan kursi roda terkunci. Oke, hitungan ketiga, tumpuan lutut bukan punggung. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya, geser, rasakan tangannya pegang kursi roda. Ya, pelan-pelan. Kasih. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita posisikan ini kan dia masih dari sandaran jauh nih. Dari sandaran jauh nih ya. Nah, kita pakein dulu alas kakinya. Kita bantu pakai alas kakinya, misalkan sudah. Kita bantu untuk naikkan, hati-hati ini tajam ya. Yang di bawah ini. Jadi biasanya saya bantu ya, tutup pakai tangan. Begini, supaya nggak kena kakinya. Kita naikkan. Satunya lagi kita tutup ujungnya supaya nggak kena kaki. Naikkan. Kalau mentok seperti ini, ya kita majukan terlebih dahulu. Nah,
jarum nih ya, dari sini ke sini. Bagaimana cara mengulurkannya? Kita kunci terlebih dahulu. Kita pegang ke depan. Ibu mau kita mundur ya. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Seperti itu. Ya. Ini cara memindahkan. Jangan lupa di pasang sabuknya. Seperti itu. Itu cara memindahkan lansia dari tempat tidur ke kursi roda. Oke, misalkan kita sudah nih mengajak lansia jalan-jalan. Sekarang kita mau pindahkan lansianya dari kursi roda ke tempat tidur. Sebaliknya. Nah, posisikan 45 derajat juga sama dari pinggir tempat tidur untuk kita berhasil memposisikan manuver pivot ya. Terus kita pasangkan gate beltnya ya. Lalu kita copot alas kakinya. Terus kita turunkan, naikkan pijakannya. Ibu, kita mau pindah ke tempat tidur ya. Saya turunkan kakinya 1, 2, 3. Satu lagi. Nah. Oke, setelah itu kita minta lansia untuk maju dari kursi rodanya supaya pada saat dia berdiri tumpuan itu nggak terlalu jauh, karena ini ke sini agak jauh kan kalau untuk lutut lansia itu nggak sama kayak lutut kita. Jadi kita minta lansia untuk maju. Caranya kita minta lansia untuk bertumpu tangannya pada kedua lengan kursi roda. Kita bantu untuk menarik menggunakan gate belt dari belakang. Aba-aba 1, 2, 3 supaya dibantu oleh lansia. Lansia mengerahkan tenaga. Ibu, kita maju ke depan ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Iya. Ada sakit? Tidak ada. Sekarang kita bersiap untuk pindah ke tempat tidur. Bagusnya memang tempat tidur harusnya sejajar. Kalau bisa diturun-naikin. Kalau enggak berarti harus ekstra manuvernya ya. Tapi tetap kita usahakan safety. Pokoknya jangan punggung tumpuannya. Ya, seperti tumpuannya lutut, kaki. Pundak, lutut, kaki. Nggak lutut, sorry ya. Oke, kita pindah ke tempat tidur. Ibu, kita pindah ke tempat tidur ya. Saya bantu berdiri. Tangan ibu tumpuannya di sini ya. Oke. Kalau sakit bilang, kita duduk lagi. Hitungan ketiga nanti ke sini. 1, 2, 3. Iya. Oke. Sebentar. Tumpuan ke sini. Kita mundur ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Iya. Seperti itu. Lalu kita lepas dulu gate beltnya. Nah, lepas ya. Ada pusing nggak, Bu? Gimana tadi jalan-jalannya? Senang? Ya. Basa-basi sedikit ya, biar nggak agak aneh gitu kan, lagi ngelepas kayak gini diam-diam aja. Ingat, dengan lansia harus banyak ngomong, apa aja diomongin, yang penting ada batasan profesional. Oke, setelah itu kita posisikan bantalnya sudah siap ya, semuanya sudah ready. Terus kita bantu untuk tiduran. Kalau lansianya selangsing ini ya, kita bisa manuver langsung tiduran. Tapi kalau lansianya 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari kita, satu-satu kaki dulu. Kaki dulu naikin, baru bantu tidur. Tapi kalau selangsing ini bisa kita sekaligus. Kalau kita mampu ya, jadi ukur kemampuan kita. Jangan dipaksakan. Kalau satu-satu seperti itu. Ibu, saya bantu kakinya ke atas ya. Saya tahan di sini, tapi dia langsung tiduran, nanti menggeledah. Kita tahan. Ini kita ambil. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Begitu. Tapi kalau misalkan langsung, nah coba begini, nanti baru kita bantu untuk tidur. Mulai tiduran, Bu. Tapi kalau misalkan langsung, kakinya ke bawah lagi. Kita langsung tiduran ya, Bu ya. Saya bantu di kaki, nanti kita minta. Kalau pusing sakit bilang.
1, 2, 3. Langsung tiduran seperti itu. Posisikan yang nyaman. Kalau dia kurang ke tengah, kurang ke sana, jangan dipaksain didorong dari sini. Ya, itu tidak nyaman untuk lansia dan tidak aman untuk lansia dan kita juga. Jadi satu persatu, ya, kita bisa bantu menggeserkan dari atas ke pinggang dulu. Ibu kita geser sebelah sini ya. Nah, geser sedikit. Sampai ke pinggang. 1, 2, 3. Dari pinggang ke paha. 1, 2, 3. Kalau dia 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih besar dari kita, minta bantuan. Ya. Baru tadi dari paha ke kaki. Sudah, kita posisikan yang nyaman. Naikkan jeruji, dekatkan bel emergency atau kita edukasi di mana tombol emergency. Ya, karena kalau orang demensia lupa lagi. Gitu. Ya, kita pamitan. Ibu sudah selesai ya. Nanti kalau ada apa-apa nih, emergensinya di sini ya. Atau kalau kita caregiver 24 jam, ya kita jangan tinggalkan lansia kita. Ya, seperti itu. Sudah selesai, jangan lupa cuci tangan setelah tindakan. Oke, terima kasih.